mana pemimpin bangsa ini dilahirkan? Bagaimana negara ini dibangun? Dan apa cita-cita yang mendasarinya? Lalu, di mana posisimu sebagai penerus negeri ini? Universitas Djana Badra dibangun oleh cita-cita besar pemimpin kemerdekaan dan cendekiawan. Patriot dan nasionalis adalah jiwanya. Berdiri sejak 1958, kami meneruskan tradisi sebagai salah satu kampus swasta tertua di Yogyakarta. Sejarah mencatat cita-cita besar negeri ini. Kemerdekaan bukan soal merebutnya, tapi bagaimana kita mengisinya. Terletak di jantung kota pendidikan Yogyakarta. Dan segera berkembang menjadi kampus terpadu di Trini, Sleman. Hingga kini, terdapat mahasiswa dari 30 provinsi di Indonesia, tersebar di 8 program sarjana dan 3 program pasca sarjana. Alumni kami sebagian besar kembali ke daerah asalnya, menempati posisi strategis di penjuru Indonesia. Mereka jadi sumber daya utama kekayaan manusia Indonesia. Dengan visi kebangsaan dan misi membawa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni demi kepentingan bangsa. Kami fokus pada lingkup sosial, ekonomi, dan lingkungan berbasis teknologi. Kami memanfaatkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat, seperti dukungan hukum, pengembangan kewirausahaan, dan pendampingan industri kreatif skala kecil. Kami, kampus kompetitif dan berkualitas, punya capaian tinggi dan berorientasi masa depan. Dengan beragam produk riset unggulan, kami didukung pusat studi dan penelitian. Kolaborasi regional, nasional, dan internasional dilakukan seiring persaingan global. Aktivitas pengajaran, penelitian, dan pengabdian didukung oleh sektor publik dan privat. Suasana perkuliahan kondusif. Dan aktivitas di luar kelas dinamis. Ragam fasilitas menjadi pendukung akademik maupun non-akademik. Setiap pagi sebelum saya berangkat kuliah, saya tahu tujuan saya datang ke sini. Saya dapat ilmu di kuliah dan praktek di lab. Pengalaman paling menyenangkan ialah awal masuk kuliah, karena bertemu dengan banyak orang baru. Saya yakin saya bisa menjadi kontraktor dan mempunyai sumbangan bagi negara ini kelak.
Fakultas Teknik punya pilihan 3 program studi sarjana dan 1 magister. Lulusannya didukung dengan sertifikat keahlian dan ilmu-ilmu terapan. Program studi teknik sipil mempunyai 5 bidang konsentrasi unggulan. Kemampuan analitis dan praktis jadi fokusnya. Program Magister Teknik Sipil ditawarkan sebagai solusi bagi profesional untuk pengembangan ilmu dan penerapannya. Keunggulannya, jadwal kuliah sore tidak mengganggu aktivitas pekerjaan. Sebagian besar lulusan teknik sipil berkarir di bidang pelayanan publik, konsultan, dan kontraktor. Program studi teknik mesin berkomitmen pada teknologi terapan. Konsentrasi unggulannya mendukung kompetensi lulusan. Ragam inovasi teknologi tepat guna telah mendapat apresiasi nasional. Program studi teknik informatika, studi prospektif yang terakreditasi. Dengan basis programmer dan teknologi enterprise, lulusannya mampu berkontribusi dalam sektor publik dan software development. Saya kuliah di jurusan akuntansi. Di kampus, saya didorong untuk berkompetensi. Selama berkuliah di sini, saya tahu bahwa ketimbangan ekonomi di daerah asal saya perlu solusi. Saya akan kembali jadi pembuat kebijakan ekonomi yang bukan saja menambah pendapatan daerah, tetapi pro kepentingan rakyat. Fakultas Ekonomi memiliki 3 program studi strata 1 dan program Magister Manajemen. Prospek lulusannya menempati bidang publik, swasta, dan wirausaha. Dengan konsentrasi pada kewirausahaan, kuliah dan program hibah diarahkan pada pengembangan usaha kecil dan menengah. Mahasiswa juga difasilitasi ragam pelatihan kewirausahaan. Di Galeri Investasi Indonesia, mahasiswa dan umum dapat secara langsung bertransaksi saham dan pasar modal. Di kampus ini, saya belajar toleransi dengan bagaimana memahami beragam perbedaan kultural. Saya pikir ini bekal yang baik untuk saya sebagai penegak hukum nantinya. Semoga nilai-nilai baik bisa saya bawa pulang, membangun daerah asal saya di kemudian hari. Fakultas Hukum memiliki program studi sarjana ilmu hukum dan magister ilmu hukum. Kurikulumnya disusun untuk pemecahan masalah hukum di masyarakat. Sebagian besar alumni berprofesi sebagai advokat, jaksa, hakim, polisi, hingga wirausaha. Laboratorium Hukum melaksanakan praktek peradilan semu. Lembaga konsultasi bantuan hukum dan sentra haki dibuka untuk melayani kebutuhan hukum masyarakat. Unit pelayanan dan studi hukum mewadahi mahasiswa dalam melakukan penyuluhan, kajian, dan pendampingan hukum. Program unggulannya, Pusat Kajian Hukum dan Konstitusi, bekerja sama langsung dengan Mahkamah Konstitusi. Saya berasal dari Klaten. Untuk kuliah, saya kerja sambilan dan dapat beasiswa.
Saya punya ambisi untuk menjadikan Indonesia punya kemandirian pangan yang stabil. Prospek pertanian menurut saya sangat baik. Kuliah di pertanian membuat saya tahu problem pertanian, sekaligus menantang diri saya untuk menemukan solusinya. Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis fokus membangun pertanian berkelanjutan. Aktivitas laboratorium didukung dengan kompetensi dosen unggulan. Lebih dari setengah alumninya bekerja di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Beragam penelitian unggulan dan program kreativitas mahasiswa didesain untuk ketahanan pangan masyarakat. Kurikulumnya mengembangkan agribisnis secara inovatif dan adaptif terhadap perubahan. Universitas Djana Badra menempati posisi kedua bidang pengabdian dalam lingkup Kopertis Wilayah 5 Yogyakarta. Beragam program penelitian didanai universitas, Kopertis, Dikti, pemerintah kota, hingga mandiri. Lewat program Mau Bisa, hibah dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat di desa mitra. Program pengabdian masyarakat juga selalu melibatkan mahasiswa. Bekal ini menjadikan lulusan kami lebih mudah beradaptasi dengan masyarakat. Ilmu yang didapatnya diterapkan langsung demi pengembangan bangsa. Fasilitas andalan mendukung segala aktivitas mahasiswa. Ini mendorong berkembangnya prestasi mereka. Beragam pilihan beasiswa membuat kampus ini terbuka bagi semua kalangan. Bekerja sama dengan lebih dari 15 perusahaan nasional dan internasional, lembaga penelitian, dan asosiasi profesi telah membangun relasi positif bahkan sebelum mahasiswa mulai bekerja. Saya sebagai politisi ketika menjadi anggota parlemen, ya, saya termasuk yang termuda sebagai anggota DPR MPR RI dan juga salah seorang pimpinan fraksi yang secara usia sesungguhnya itu jauh sekali. Tetapi saya banyak belajar, saya banyak mendapat sistem nilai itu, sistem profesionalisme itu dari kualitas pendidikan di kampus Djana Badra. Saya menempuh pendidikan sarjana dan pasca sarjana di ekonomi manajemen. Selama itu saya sadar bahwa pengalaman di kampus bukan satu-satunya tapi penting. Teori yang saya dapatkan dari kampus sangat berguna untuk mendukung strategi dan etika bisnis. Bisnis saya bermula dari rumah makan sejak 96. Karena banyaknya pesanan, saya mulai membuka usaha catering. Bisnis ini punya prospek besar karena kota Yogyakarta adalah kota pariwisata dan kota pelajar. Kampus mengajarkan saya jiwa entrepreneurship. Kapan jiwa itu muncul? Mungkin sejak saya kuliah. Kami selalu ditantang oleh dosen punya usaha sendiri. Itu yang membuat saya menjadi seperti sekarang ini.
kampus inilah jawaban dari pertanyaan masa depanmu. Selamat datang calon pemimpin bangsa. Kami percaya tahun-tahun bersama Universitas Jana Badra menjadi pengalaman yang penting. Siapapun kalian, dari latar belakang manapun, strata, etnis, suku bangsa, dan agama apapun, disinilah tempatmu berprestasi bagi kemandirian bangsa. Di sini mengambil bidang teknik sipil. Saya nanti akan bekerja pada proyek konstruksi. Saya selama kuliah di Jana Badra, saya menjadi lebih percaya diri, lebih berani, dan lebih bertanggung jawab.